Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Gimana Piki, sehat Piki? Desi sehat Desi? Alhamdulillah, Ibu. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah sehat walafiat ya. Semoga anak-anak kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk memulai pembelajaran, mari kita baca Bismillah terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk yang lainnya, apakah belum bisa masuk mungkin ya? Nah, Aulia, hadir Aulia? Ada Ibu. Alhamdulillah sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, untuk pembelajaran hari ini, kemarin Ibu sudah memberi arahan untuk membaca mengenai cerita teks inspiratif. Nah, menurut Piki nih, cerita teks inspiratif itu apa? Pemahaman Piki seperti apa? Coba. Belum tahu Bu, belum baca, lupa. Oke, boleh. Yang lain boleh? Menurut pemahaman secara pemahaman sendiri aja, tidak perlu melalui buku atau bacaan yang lainnya. Dari judulnya saja sudah teks cerita inspiratif nih. Menurut Aulia seperti apa ya teks cerita inspiratif ini? Kurang tahu juga Ibu, belum baca. Oke, kalau belum tahu kita mulai saja ya. Apa teks cerita inspiratif ini? Nah, nanti Ibu akan berikan di Google, bisa baca dasar, struktur, kebahasaan, dan rasa simpati, empati, kepedulian, dan perasaan dalam bentuk cerita inspiratif dengan memperhatikan struktur cerita dan aspek kebahasaan. Nah, untuk teorinya, untuk definisi dari teks cerita inspiratif adalah bahan mendapatkan ilham, ide, atau gagasan diharapkan. Berdasarkan definisi tadi, tujuan teks motivasi, semangat, dan rasa percaya diri untuk menghadapi semua tantangan yang mungkin akan dihadapi dan mencapai tujuan yang diharapkan. Juga cerpen penokohan, tokoh di sini tokoh sentral bisa tokoh latar, nah untuk watak protagonis yaitu tokoh yang bersifat jahat. Sudah biasa kita temui ya di cerita-cerita pendek, cerita-cerita yang lainnya yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Nah, untuk alur pertama ada perkenalan, ada konflik. Konflik bisa disebut juga dengan awal permasalahan. Nah, selanjutnya ada klimaks. Klimaks itu merupakan puncak masalah, awal penyelesaian, dan yang terakhir ada penyelesaian. Lalu unsur teks cerita inspiratif juga ada tema. Tema merupakan suatu inti drama. Lalu yang terakhir ada amanat untuk dilaksanakan pembaca. Selanjutnya di teks cerita inspiratif juga ada strukturnya. Yang pertama orientasi. Orientasi yang berikan konflikasi. Konflikasi merupakan inti cerita. Pada bagian ini kisah yang menjadi inspiratif. Tokoh menceritakan, lalu tidak lupa juga yang menyadarkan tokoh. Koda merupakan penutup cerita. Pada bagian ini berisi kesimpulan dan pesan moral. Nah, ini ada bagian-bagian dari teks cerita inspiratif. Bagian awal yang menceritakan seseorang yang memiliki tantangan, atau pada bagian tengah ini merupakan keputusan dan tindakan yang akan diambil sang tokoh untuk mencapai tujuan, dan pada bagian akhir yaitu merupakan diraih. Nah, di sini tidak lupa juga ada langkah-langkah menulis teks cerita inspiratif. Untuk Aulia boleh dibacakan, Aulia? Boleh Ibu. Boleh coba bacakan ya. Baik. Yang pertama ada tentukan tema dan amanat yang akan disampaikan. Yang kedua ada tetapkan sasaran pembaca. Yang ketiga ada rancangan peristiwa-peristiwa utama yang akan ditampilkan dalam bentuk skema alur. Yang keempat ada bagi peristiwa utama itu ke dalam bagian awal, perkembangan, dan akhir cerita. Yang kelima ada rincian peristiwa-peristiwa utama ke dalam detail-detail peristiwa sebagai pendukung. Yang keenam ada susunan tokoh dan perwatakan, latar, dan sudut pandangan. Yang ketujuh ada mengerti aturan tanda baca dalam kalimat tersebut. Yang kedelapan ada cerita
dapat mengunggah perasaan, menyetak langsung hati dan pikiran pembaca atau pendengar agar tetap semangat menjadi lebih baik dan berbuat tulus dalam hidup. Yang kesembilan, ada cerita mudah dipahami meski bermakna mendalam. Yang terakhir, ada cerita inspirasi, bisa saja berasal dari pengalaman nyata yang pernah dialami atau cerita motivasi tentang orang lain yang telah memengaruhi secara positif, misalnya kisah guru yang penuh perhatian. Oke, terima kasih Aulia. Sama-sama, Ibu. Oke, untuk selanjutnya nih ada contoh dari teks cerita inspiratif. Iya, Ibu. Baik. Perang Surabaya. Pada tanggal 10 November, meletuslah sebuah perlawanan rakyat di Surabaya untuk mengusir Belanda dan para sekutunya dari tanah air. Perang ini berawal dari kemarahan tentara Inggris akibat dan terbunuhnya pimpinan mereka. Brigadir Jenderal, akibat tewasnya pimpinan mereka, pihak Inggris dan sekutunya memberikan sebuah ultimatum kepada seluruh pejuang yang ada di Surabaya. Waktu itu untuk menyerah. Bukannya menyerah, ultimatum tersebut malah dianggap sebuah penghinaan oleh pejuang dan rakyat. Pihak Inggris yang mengancam untuk menyerang. Mengetahui ultimatumnya ditolak, pihak Inggris dan sekutunya marah besar. Kemudian pada 10 November pagi, melancarkan serangan besar-besaran melalui laut, darat, dan udara dengan mengerahkan sekitar 30.000 infanteri. 7 pesawat terbang, tank, dan kapal perang. Kota Surabaya diserang habis oleh mereka, mengebom gedung-gedung pemerintahan dan membunuh para pejuang. Kejadian waktu itu sangatlah mengerikan. Pembunuhan terjadi di juga Surabaya dalam 3 hari gagal. Seluruh pejuang dan rakyat Surabaya turun ke jalan untuk melakukan perlawanan. Semangat juang para pahlawan waktu itu muncul berkat seorang pemuda yang bernama Bung Tomo. Dia dengan gagah berani memekikan pidato untuk membakar seluruh semangat para pejuang. Pertempuran Surabaya berlangsung sekitar 3 minggu dan dimenangkan oleh pihak sekutu. Meski waktu itu kalau yang tadi ini boleh Vicky, Neng Vicky dibacakan boleh? Neng Vicky ada, boleh dibacakan teks ceritanya? Ada, Bu. Silakan. Judulnya tentang telur dan biji kopi. Ada seorang anak yang bahwa dia lelah terus berjuang saat sepertinya masalah selesai. Seorang sampur 3 panci dengan meletakkannya di atas. Setelah 3 panci, dia meletakkan panci pertama, telur di panci kedua, dan bubuk kopi di panci ketiga. Kemudian duduk kembali dan menunggu tanpa berkata pun pada anak menggerutu dan menunggu tidak air. Tentang dan malah itu kopi suka menolak tentang kopi lebih tak air. Nah, maaf ya anak-anak tadi Ibu lab ya karena sinyalnya memang sedang kurang baik. Nah, untuk terima kasih Vicky sudah membacakannya, mungkin tidak bisa full ya karena sinyalnya juga sedang tidak stabil. Boleh nanti PowerPoint-nya nanti Ibu berikan di WA Group dan dibaca oleh siswa-siswi lainnya ya. Nah, mungkin sampai sini ada dulu pertanyaan dari anak-anak. Ada yang mau ditanyakan enggak gitu, apa gitu. Nah, kalau misalkan tidak ada, Ibu nih yang bertanya nih. Nah, disebut penutup pengertian dari, boleh Saya, siapa Bu. yang akan menjawab? Boleh nih Vicky, apa jawaban? D mungkin, Bu. Koda. Koda, coba kita enggak ya. Jadi yang disebut adalah koda. Nih ada kuis lagi, boleh Aulia boleh dijawab. Peristiwa yang menyadarkan tokoh tentang kebaikan itu pengertian apa?
Resolusi mungkin, Bu. Resolusi. Coba selanjutnya ada satu lagi. Desi boleh ini disebut inti cerita. Apa ya? Tokoh menceritakan lewat lintang orientasi. A ya, Bu. A, orientasi. Coba. Boleh, yang lain boleh menjawab lagi, boleh? Ibu, Berarti B B mungkin. ya. Iya, Nipiki apa? B, Bu. Coba kontrol inspirasi, tokoh menceritakan bagaimana dirinya melewati rintangan, itu disebut pembukaan. Nah, sampai sini ada yang masih mau ditanyakan enggak? Nah, kalau tidak, Ibu akan simpulkan. Nah, teks cerita inspiratif yang berisi kisah seseorang untuk memotivasi. Cerita inspiratif biasanya, nah ini di sini biasanya ya, tapi meskipun bukan pengalaman nyata. Nah, boleh Ibu tanya berita yang saat ini sedang viral nih, yang dapat memotivasi, apa ya? Bisa Bapak Ridwan Kamil sama Ibu Atta, ya. Meskipun anaknya Ibu Atta dan juga Pak Ridwan Kamil bisa dapat mengikhlaskannya. Nah, itu juga bisa menjadi sebuah teks cerita inspiratif. Nah, untuk minggu depan, KM di sini teman-teman yang lainnya dibikin kelompok ya, satu kelompok 5 orang untuk membuat teks cerita Ya, Bu, inspiratif. siap. Siap, Neng Piki? Oke, nah untuk ada tugas nih untuk anak-anak, nanti Ibu akan kasih link Google Form diisi ada 10 PG dan ada 5 tepat waktu. Ibu harap anak-anak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat meskipun tidak tidak pembelajaran tatap muka langsung di kelas. Nah, untuk Ibu mungkin sekian. Terima kasih semua anak-anak Ibu. Semoga sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.